Berkelas banget, Francisco Rivera nggak peduli siapa yang cetak gol, yang penting Persebaya angkat trofi. Francisco Rivera menunjukkan mental juara. Musim ini, ia tak lagi mengejar statistik pribadi, melainkan hanya ingin membawa Persebaya mengangkat trofi juara. Gelandang asal Meksiko itu menegaskan target utama Persebaya pada musim 2026-2027 adalah meraih gelar Super League. Trofi tersebut diharapkan menjadi hadiah spesial menjelang perayaan 1 abad klub pada 2027. Musim lalu, Rivera tampil luar biasa dengan mencetak 13 gol dan 10 assist dari 30 pertandingan. Kini ia memilih mengutamakan kepentingan tim dan berharap Persebaya tampil konsisten sejak awal kompetisi. Filosofi musim ini adalah tim akan menang. Saya tidak peduli siapa yang akan mencetak gol, siapa yang akan memberikan assist. Yang terpenting adalah meraih 3 poin, kata Rivera secara tegas. Target kami juara, tapi kami harus fokus dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya, pungkas Rivera. Bikin merinding, Gladson Paixão bongkar alasan utama mau terima pinangan Persebaya Surabaya. Atmosfer Gelora Bung Tomo membuat Gladson langsung jatuh hati. Gelandang asal Brasil itu mengaku tak butuh waktu lama menerima tawaran Persebaya. Persebaya Surabaya resmi memperkenalkan Gladson Paixão sebagai amunisi baru untuk menghadapi Super League musim 2026-2027. Gelandang 31 tahun itu dikontrak 1 musim dengan opsi perpanjangan. Pengalaman bermain di Indonesia menjadi modal penting. Gladson memperkuat lini tengah Green Force. Sebelum bergabung, ia pernah merasakan atmosfer Gelora Bung Tomo saat membela PSM Makassar. Pengalaman tersebut membuatnya semakin yakin menerima pinangan Persebaya. Kini, Gladson antusias mendapat dukungan langsung dari bonek dan bonita. Sambutan hangat sejak hari pertama bergabung juga membuat proses adaptasinya berjalan lebih cepat bersama skuad Bajul Ijo. Sambutannya luar biasa. Menurut saya, sulit meminta sambutan yang lebih baik dari ini. Saya benar-benar bahagia dengan cara saya diterima di sini, ucap Gladson. Jasamu bakal selalu abadi. Aksi berkelas Persebaya Surabaya beri penghormatan spesial untuk sosok Andi Peci. Persebaya Surabaya menyiapkan penghormatan penuh haru untuk Andi Peci, sosok yang setia mengawal perjuangan Green Force hingga kembali bangkit. Andi Peci menjadi bagian penting dalam sejarah Persebaya. Saat klub menghadapi konflik dualisme dan kehilangan status di PSSI, ia tetap berada di garis depan bersama bonek memperjuangkan kebangkitan Green Force hingga kembali ke kompetisi resmi pada 2017. Sebagai bentuk penghormatan, Persebaya akan mengenakan pita hitam dan menggelar 1 menit mengheningkan cipta sebelum laga 99 Anniversary Game menghadapi PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo. Klub juga menyiapkan film pendek perjalanan Andi Peci yang diputar melalui Videotron. Selain itu, tersedia Wall of Condolences serta 1 kursi VIP khusus dengan foto Andi sebagai simbol bahwa jasanya akan selalu abadi dalam perjalanan Persebaya. Persebaya gelar latihan perdana. Tavares ingin pilar baru cepat nyetel. Persebaya langsung menggabungkan fisik dan taktik sejak latihan pertama demi mempercepat adaptasi pemain baru menghadapi musim baru. Persebaya Surabaya memulai persiapan musim 2026-2027 melalui latihan perdana di lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu 11 Juli 2026. Setelah menjalani pemeriksaan medis dan tes kebugaran, seluruh pemain langsung mengikuti program latihan.
Saya senang dengan apa yang sudah dipersiapkan klub sejauh ini. Kami mendapatkan banyak data penting dari hasil pemeriksaan medis dan tes fisik. Itu sangat membantu tim pelatih untuk menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan pemain, sehingga proses persiapan bisa berjalan lebih efektif. Ujar Tavares, Sabtu 11 Juli 2026. Tavares langsung mengkombinasikan latihan fisik dan taktik. Fokus utamanya mempercepat adaptasi pemain baru karena waktu persiapan musim ini lebih singkat dibanding musim lalu. Hari ini kami mulai menggabungkan aspek fisik dan taktik dalam sesi latihan karena kami memiliki cukup banyak pemain baru yang harus segera beradaptasi dengan cara bermain tim, katanya. Persebaya juga dijadwalkan menghadapi PSIS Semarang dalam laga uji coba 99th Anniversary Game pada 19 Juli 2026. Jadwal padat membuat seluruh aspek latihan harus berjalan bersamaan. Persiapan kali ini memang cukup menantang, karena jadwal pertandingan datang lebih cepat dibanding musim lalu. Karena itu, kami tidak bisa hanya fokus pada aspek fisik. Kami harus menyeimbangkan latihan fisik, taktik, teknik, dan mental, agar pemain siap menghadapi kompetisi dalam waktu yang relatif singkat, ujarnya. Persebaya berharap para pemain segera memahami identitas permainan tim sehingga kesiapan menghadapi laga pramusim dan musim 2026-2027 dapat tercapai secara optimal. Persebaya resmi mengikat Dimas Adi Prasetyo, aset masa depan amandemen. Persebaya kembali berinvestasi untuk masa depan dengan mengamankan striker muda Timnas Indonesia U19 melalui kontrak jangka panjang. Persebaya Surabaya resmi mendatangkan striker muda Timnas Indonesia U19. Perekrutan ini menjadi bagian dari langkah klub memperkuat fondasi skuad untuk musim 2026-2027 dan beberapa tahun mendatang. Pemain yang direkrut adalah Dimas Adi Prasetyo. Penyerang kelahiran Parigi Mautong, Sulawesi Tengah itu sebelumnya tampil bersama EPA PSM Makassar U18. Ia dikenal sebagai salah satu talenta muda yang terus berkembang dan mendapat perhatian berkat penampilannya di level usia. Dimas mendapatkan kontrak jangka panjang atau multi-years bersama Bajul Ijo. Keputusan tersebut menunjukkan komitmen Persebaya dalam membina pemain muda sebagai aset penting untuk masa depan klub. Dengan usia yang masih muda, Dimas diharapkan mampu berkembang bersama tim utama. Kehadirannya juga menambah pilihan di lini depan, sekaligus membuka peluang regenerasi skuad secara berkelanjutan. Persebaya berharap investasi terhadap pemain muda dapat memberikan hasil positif dalam beberapa musim ke depan, sekaligus memperkuat daya saing tim menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Rumor gabung Persebaya resmi terbantahkan. Alexis Mesidoro dipastikan bertahan di Dewa United. Rumor kepindahan Alexis Mesidoro ke Persebaya akhirnya terpatahkan. Sang playmaker dipastikan tetap menjadi andalan Dewa United musim depan. Kepastian masa depan Alexis Mesidoro akhirnya terjawab. Gelandang asal Argentina itu dipastikan tetap membela Dewa United pada kompetisi musim 2026-2027, sekaligus menutup rumor kepindahannya ke Persebaya. Mesidoro masih akan mengenakan jersey Banten Warriors dan menjadi salah satu pilar utama tim. Kehadirannya tetap masuk dalam rencana Dewa United menghadapi persaingan musim baru. Spekulasi yang berkembang sepanjang bursa transfer pun resmi berakhir. Sebelumnya, mantan gelandang Persis Solo itu sempat dikaitkan dengan sejumlah klub besar Liga Indonesia, termasuk Persebaya. Dewa United memilih mempertahankan Mesidoro karena perannya sangat penting sebagai pengatur permainan. Ia dinilai mampu menjaga keseimbangan tim melalui kreativitas, distribusi bola dan pengaturan tempo pertandingan. Lulusan Akademi Boca Juniors itu juga memiliki pengalaman bersama Cruzeiro, Talleres, Cerro Largo, Estudiantes de Mérida, Platense hingga Ovi Iara Petra, sebelum akhirnya bersinar bersama Persis Solo dan direkrut Dewa United pada 2024. Kini fokus Mesidoro sepenuhnya tertuju pada persiapan bersama Dewa United. Klub berharap kualitas dan pengalamannya mampu membantu tim bersaing di papan atas musim 2026-2027, sekaligus mengakhiri seluruh isu kepindahannya ke Persebaya.